Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Wahyu Tri Nur Aini. Kalian udah nonton videoku sebelumnya? Kalau belum, kalian harus nonton video-videoku sebelumnya sebelum kalian melanjutkan video ini. FYI, ini adalah video terakhir untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD dengan materi Total Quality Management. Kira-kira kita akan bahas apa aja ya? Langsung aja kita mulai videonya. Di sini kita akan membahas 7 submateri pokok. Yang pertama ada konsep dasar Total Quality Management. Yang kedua pengertian dari Total Quality Management. Yang ketiga pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang keempat implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang kelima pilar Total Quality Management. Dan yang keenam hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang terakhir filosofi baru. Langsung aja kita bahas materi yang pertama mengenai konsep dasar Total Quality Management. Kalau istilah ini sih asing ya bagi kita, jadi langsung aja aku bantu jelasin. Total Quality Management atau yang disingkat TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, TQM ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tapi seiring berjalannya waktu, TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan ataupun sekolah. Tadi kita udah bahas konsep dasarnya ya. Sekarang kita bahas apa sebenarnya Total Quality Management itu. Kata total dalam Total Quality Management menegaskan bahwa setiap orang yang berada di organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Sedangkan kata manajemen dalam Total Quality Management berlaku bagi setiap orang dalam sebuah institusi apapun status, posisi, ataupun perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Jadi Total Quality Management atau yang disebut TQM adalah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Kira-kira siapa ya yang mencetuskan Total Quality Management ini? Ayo kita bahas sama-sama. Ada yang namanya Edward Deming, G.M. Juran, Armand V. Philip P. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan atau mencetuskan sistem ini. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi yang sudah disebutkan tadi banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep tokoh tersebut. Walaupun melalui adaptasi teori seperti yang sudah dijelaskan tadi kan awalnya teori ini dari dunia ekonomi, perekonomian bisnis diadopsi ke dunia pendidikan. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Ada beberapa yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu persiapan, pengembangan sifat, dan implementasi sistem. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM adalah leadership atau kepemimpinan, rekrutmen dan pelatihan, sistem reward, aturan organisasi, dan budaya kerja. Ada beberapa pilar dalam Total Quality Management. Kirch dan Crutchfield mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Kirch menghubungkan antara pilar tersebut.
Produk adalah titik sentral untuk mencapai tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa adanya pengendalian mutu dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada tanpa pemimpin yang juga mendukung. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar juga bergantung pada pilar-pilar yang lain, dan kalau salah satu saja sudah lemah, maka seluruhnya akan menjadi lemah. Jangan salah ya teman-teman, di setiap proses pasti kita menemui hambatan ataupun halangan. Di sini juga ada dalam total quality management. Setidaknya ada 2 faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama, strategi pembangunan bersifat input oriented. Dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini juga masih bersifat makro oriented. Yang terakhir yaitu filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin masyarakat itu harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di mana manfaat penerapan TQM ini adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, dan sebagainya. Hal-hal baik yang kita dapatkan dari TQM ini. Semuanya sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik teman-teman, itulah tadi materi terakhir yang bisa aku sampaikan mengenai total quality management. Sekali lagi, jika kalian belum paham dengan materi yang aku sampaikan, kalian boleh banget mengulangi video ini. Bahkan berlaku juga untuk video-video yang lain. Kalian boleh banget mengakses video-videoku ini. Apabila terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan selama menyampaikan materi ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga untuk selalu support akun aku ini dengan cara subscribe, like, dan komen di setiap video-video yang aku buat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.